everyone, selamat datang di Sokap, Sobat Perikanan Tangkap. Setelah sekian lama, akhirnya bertemu lagi sama aku, Elena Cendania. Dan di hari ini, aku ditemani bareng narasumber kece kita, yaitu ada Profesor Eko Sriwiono selaku Kepala Departemen PSP periode 2023 sampai 2028. Halo Bapak, apa kabar? Kabarnya bagaimana nih Halo, Bapak hari ini? Apakah Elena. bahagia, semangat? Alhamdulillah. Walaupun kita di sini agak hujan ya Bapak ya, Ya, hawanya mendukungnya untuk tidur gitu ya. ya, Boleh Bapak Alhamdulillah. sapa-sapa untuk teman-teman sokap di luar sana Bapak? Halo, Assalamualaikum teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali Ya. dengan Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Wah, iya teman-teman semuanya, seperti yang sudah tadi aku bilang ya, Profesor Eko di sini adalah Kepala Departemen PSP yang baru nih teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman tuh pada kepo nih, gimana sih Bapak perasaannya setelah Bapak sekarang menjadi Kepala Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan? Bagaimana feel-nya? Bahagiakah, senangkah, atau mungkin ada beban tersendiri nih yang harus Profesor tanggung gitu ya? Ya, jadi pertama kali eh, saya menerima eh, amanah untuk memimpin Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan ini adalah merupakan suatu panggilan hati. Setelah dari tahun 2000, sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 kemarin saya lebih banyak berkiprah di luar PSP, maka kesempatan sekarang ini adalah kesempatan bagi saya untuk memberikan perhatian saya, memberikan waktu saya untuk PSP, untuk bersama-sama dengan teman-teman TSPSP untuk memajukan PSP untuk lebih baik lagi. Oke, mungkin teman-teman semua di sini mau tahu nih Bapak, untuk di bidang perikanan sendiri, Bapak sendiri ini difokuskan ke bidang apa? Sosial, apakah benar Bapak itu terfokus di bidang sosial ekonomi dari Profesor sendiri? Oh iya, jadi kalau uh, keahlian saya itu adalah di bidang sosioekologi perikanan tangkap. Jadi tentunya karena berkaitan dengan sosioekologi perikanan tangkap, bidang saya ini ada berkaitan dengan sosial, ekologi, kaitannya dengan perilaku nelayan di dalam kegiatan penangkapan ikan. Dan pada akhirnya nanti dari kegiatan sosial, aktivitas ekonomi itu akan menciptakan sebuah proses dinamika upaya penangkapan ikan atau armada penangkapan ikan yang nanti tentu perubahan-perubahan armada penangkapan ikan itu akan berpengaruh kepada tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan. Sehingga dalam hal ini aspek sosial, ekonomi, budaya, manusia itu tidak terlepas dari kegiatan proses penangkapan ikan dan bidang di Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan ini. Berarti memang teman-teman semua bisa mengetahui ya, di sini tuh perikanan itu tidak sesimpel itu. Perikanan Betul. itu hubungannya itu sangat melekat satu sama lain ya Bapak ya. Betul. Saling berpegangan satu sama lain antara nelayan, mau kapalnya kah, antara alat tangkapnya kah, kita semua tuh satu lingkup yang sama Betul. gitu ya Bapak, yang tidak bisa Ya, dipisahkan gitu. jadi semuanya tadi itu adalah merupakan sebuah sistem. Ya. Sebuah sistem perikanan yang terdiri dari sistem sumber daya itu sendiri, kemudian sistem manusia yang terdiri dari manusia dan alat tangkapnya, dan kemudian sistem manajemen. Sehingga antara sumber daya, manusia, dan manajemen itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Betul sekali. Nah, mungkin Prof di sini yang nonton di sini nih banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang tertarik untuk masuk ke PSP nih. Kira-kira teman-teman semua ingin tahu nih, kira-kira keunggulan dari Departemen PSP itu apa sih? Ya, Mungkin dibandingkan dengan departemen yang lain, atau mungkin dibandingkan dengan Departemen PSP yang mungkin di luar IPB gitu. ya, Untuk Departemen PSP IPB sendiri, keunggulannya itu apa sih kira-kira? ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan di muka, maka Departemen PSP itu sesungguhnya adalah terdiri dari tiga komponen utama tadi, sehingga
di Departemen PSP ini terbagi atas 3 divisi, divisi yang berkaitan dengan teknologi penangkapan ikan, kemudian divisi tentang sumber daya penangkapan ikan, dan kemudian divisi tentang sistem dan pengelolaan perikanan ikan itu sendiri. Nah, sehingga kajian-kajian yang dilakukan di Departemen PSP ini sekarang ini sudah tidak berfokus pada penangkapan ikan semata, tapi sudah merambah ke aspek bioteknologi, ke aspek biologi, ke aspek kewilayahan, ke aspek manajemen, ke aspek lingkungan, yang semua-semua tadi itu adalah berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan sendiri. Sehingga tentunya sebagai sebuah program studi yang merupakan program studi yang applied science, tentunya dosen-dosen yang mengampu mata kuliah ini belajar dengan berbagai macam latar belakang, mulai dari teknologi, sumber daya, bioteknologi, lingkungan, kebijakan, semuanya menyatu untuk menjadikan kegiatan penangkapan ikan itu berkelanjutan dan lestari. Nah, itu dia teman-teman semua. Jadi bisa lebih tahu nih, ternyata tuh PSP itu dipelajari nggak sedikit ya, Prof ya. Betul. Jadi sangat banyak. Kita di sini mempelajari seperti namanya, teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Kita mempelajari teknologinya, mulai dari penginderaan jauh, bahkan kita mempelajari ya Bapak ya. Kita mempelajari bagaimana kita memanajemen stok sumber daya ikan. Kita pokoknya mempelajari banyak banget hal di bidang perikanan yang mungkin kalian tuh berpikir bahwa perikanan itu sangat simpel dan mudah, aslinya tuh tidak teman-teman. Jadi kita benar-benar memperhatikan banyak sekali aspek untuk bisa membangun perikanan di Indonesia ini menjadi lebih berkembang ya Bapak. Nah, selanjutnya untuk dari dosen-dosen di PSP nih, mungkin teman-teman semua kepo nih Bapak. Kira-kira dosen-dosen di Departemen PSP tuh gimana sih orangnya? Apakah asik-asik, seru-seru? Terus lingkungan dari PSP itu sendiri bagaimana sih Pak? Apakah fun, membahagiakan, menyenangkan, atau yang formal-formal aja atau yang kaku-kaku banget gitu Bapak? Mungkin teman-teman di luar sana yang mau jadi anak PSP mau tahu nih Bapak. Ya, jadi dosen-dosen yang mengampu mata kuliah di Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan ini berlatar belakang pendidikan di dalam dan di luar negeri. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika, ada yang Jerman, dan kemudian dari Indonesia dan beberapa negara yang lainnya lagi. Tentunya dengan latar belakang pendidikan yang bermacam-macam tersebut memberikan warna bagi pengelolaan Departemen PSP ini menjadi lebih berwarna, lebih dinamis, lebih berkembang seperti itu, karena dengan latar belakang yang berbeda-beda itu tentunya memberikan pengalaman yang berbeda, sehingga tentunya dosen-dosen PSP ini memberikan warna yang lebih menyenangkan gitu ya, supaya mahasiswa-mahasiswa itu senang belajar nyaman, bisa berkonsultasi dengan nyaman, dan saya pikir semua dosen yang ada di PSP ini akan membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah, memberikan ilmu dengan senang hati gitu ya. Dan ke depan ketika saya diamanai untuk menjadi ketua departemen di PSP ini, saya ingin kegiatan kemahasiswaan itu lebih bergairah lagi gitu. Saya ingin misalnya beberapa lorong yang selama ini masih belum termanfaatkan itu menjadi lebih dibuka ya, lebih luas lagi, menjadi ajang mahasiswa untuk hidup di kampus gitu. Betul. Saya ingin ketika ada tamu dari luar IPB gitu masuk ke PSP itu, suasana akademiknya itu langsung terasa gitu ya, pembelajarnya akademika ya, aktivitasnya. Jadi anak-anak itu hiruk pikuk, untuk ada yang kerja di bengkel, ada yang memang belajar, ada yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial humaniora lainnya gitu. Saya bermimpi seperti itu, sehingga ke depan mudah-mudahan kehidupan kemahasiswaan di PSP ini lebih dinamis lagi dan lebih bergairah lagi.
Jadi mungkin untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa lebih Hmm, tepatnya ya Prof ya mungkin bisa lebih dikembangkan lagi betul, sama teman-teman PSP lainnya. Buat teman-teman makanya yang mau masuk PSP jangan ragu lagi ya. betul. Karena di sini udah dosennya baik-baik, lingkungannya itu sangat mendukung kalian semua untuk bisa bersemangat Ya, kuliah dan pastinya kedepannya bersama Profesor Eko juga kita akan sama-sama membangun PSP ini menjadi lebih berkembang lagi ya ya, Prof betul. ya. Jadi buat teman-teman semua, don't worry buat masuk PSP ya, Ya, karena di sini sangat unggul. Pasti yang kita pelajari juga bukan hal-hal simple saja, kita hmm, mempelajari banyak hal dan kalian gak usah worry sama pekerjaan ya Bapak ya. betul. Karena di PSP ini bukan hanya lulus menjadi nelayan gitu ya. Ya, Kita karena di sini mempelajari teknologi, betul, manajemen dan yang lain-lain, kalian bisa untuk pekerjaan tuh sangat terbuka luas betul. ya Prof ya. Ya, Mungkin bisa nih dikasih tahu sama Prof. Mungkin Prof kan sudah lebih jauh di tingkatan hmm, daripada saya. Jadi bisa lebih mengetahui bagaimana sih pekerjaan yang bisa didapati oleh anak-anak perikanan. Mungkin itu salah ya. satu kekhawatiran di luar sana ya, Jadi, Prof. ya, jadi secara umum pekerjaan yang bisa menampung lulusan dari Departemen Pemanfaatan Sumber Daya memang tentunya perikanan itu sendiri, perikanan secara luas gitu ya. Jadi beberapa posisi yang ada di KKP, di dinas itu rata-rata banyak sekali lulusan PSP yang ada di sana gitu. Karena memang di Departemen Kementerian Kelautan dan Perikanan itu salah satu Direktorat Jenderalnya adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan Betul. Nama prodi mandat kita ya. kita, betul. Tetapi seperti pengalaman saya, ketika saya sebagai dosen PSP gitu, tetapi saya dalam beberapa tahun terakhir kemarin itu menjadi narasumber menjadi ini di Bank Indonesia. Kenapa kok di Bank Indonesia? Karena sesungguhnya kegiatan penangkapan ikan ini adalah salah satu kegiatan ekonomi Betul. di Indonesia ini. Sehingga karena dia sebagai kegiatan ekonomi, maka perubahan-perubahan yang terjadi itu mempengaruhi terhadap kinerja ekonomi secara nasional gitu. Nah, sehingga lulusan Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan ini, lulusan dari program studi teknologi dan manajemen perikanan tangkap ini, tentunya bisa diterima di semua Kalangan. kalangan, di Mana semua saja ya, bidang, di bidang mana ya, saja. mau di bank, mau di bidang ekonomi, mau di bidang apa tuh namanya konsultansi dan Betul. sebagainya. Jadi jangan khawatir. Jadi kita akan lulusan kita bisa berkiprah di banyak aktivitas karena selama kuliah di PB umumnya dan kemudian di PSP itu dibekali oleh suatu teknik bagaimana kita melakukan penyelesaian masalah dengan pendekatan ilmiah. Yang itu mungkin tidak didapati oleh lulusan-lulusan dari perguruan tinggi lain. Dan juga kita untuk di PSP sendiri teman-teman banyak sekali praktikum lapangnya ya Prof Betul, ya, sehingga proses pembelajarannya tuh tidak monoton di kelas aja gitu ya. ya, Mungkin kita bisa keluar lapang untuk melakukan trip penangkapan ya, ikan. Jadi ilmu-ilmu yang memang sudah diajarkan oleh dosen-dosen di PSP, kita langsung ke lapangannya gitu loh untuk ya, merasakan sendiri apakah benar nih yang udah dipelajarin kemarin tuh sesuai nggak sih kenyataannya, seperti itu ya Prof ya. ya, betul. Jadi memang di PSP ini cukup menyenangkan teman-teman semuanya untuk proses pembelajarannya. Mata kuliahnya juga nggak yang susah-susah banget, matematika dan fisika tuh tidak terlalu banyak ya Prof ya. Kita Kita lebih ke aplikasi. betul, kita Ya, lebih ke langsung ya, pengaplikasiannya, lebih ke lapangnya gitu teman-teman. Nah mungkin dari Prof Eko sendiri ada nggak sih visi dan misinya, apa visi dan misinya untuk PSP di kedepannya nih Prof? ya. Eh, Visi kami adalah ingin menjadikan Departemen PSP ini menjadi sebuah program studi yang mengajarkan tentang bioscience dan teknologi sumber daya perikanan tropis yang berlevel dunia. Jadi saya ingin membawa bahwa perikanan tropis tentang bioscience dan teknologi sumber daya perikanan laut itu senternya adalah di PB, yaitu di PSP ini. Betul. Jadi kalau orang mau belajar tentang alat tangkap, peralatan alat tangkap, mempelajari tentang
pengelolaan sumber daya perikanan, mempelajari tentang sumber daya perikanan itu sendiri. Senternya adalah di PB. Nah, untuk menjadikan PSP itu sebagai senternya, pusatnya kegiatan perikanan dunia, maka misinya tentunya adalah bagaimana kemudian kita menjadikan PSP ini terakreditasi Betul. secara internasional. Sehingga ketika mendapatkan pengakuan suatu lembaga internasional, otomatis kita sudah mempunyai tiket bahwa lembaga ini sudah internasional, levelnya sudah internasional. Baik itu S1, S2, S3, mudah-mudahan ke depan semuanya sudah terakreditasi internasional. Nah, tentunya setelah terakreditasi nasional lembaganya, dosen-dosennya harapannya adalah juga sudah terakreditasi. Artinya dosennya sudah mumpuni, mempunyai pengalaman luas, kemudian penelitian-penelitiannya lebih meningkat lagi, yang berkaitan yang diterbitkan di jurnal-jurnal bertaraf internasional yang terindeks Scopus seperti itu lebih banyak lagi, sehingga memang setiap individu yang ada di Departemen PSP ini, setiap dosen yang ada di PSP ini berkiprah pada level-level nasional dan internasional, sehingga masyarakat luas lebih mengenal lagi PSP IPB ini. Dan tentunya yang ketiga adalah bagaimana kita membangun infrastruktur, membangun lembaga, membangun departemen ini supaya peralatannya lebih memadai, kemudian sarana dan prasarannya lebih memadai, sehingga menyokong untuk kegiatan proses belajar mengajar ini dengan baik. Nah itu dia teman-teman, sejujurnya aku merinding ya ngedengernya, karena aku sebagai mahasiswa PSP, jadi pengen juga untuk kedepannya itu PSP itu bisa lebih berkembang lagi ke depannya, karena apapun yang kita pelajari ini, kalau kalian sudah masuk ke PSP, kalian akan merasa nyaman, kalian akan merasa bahwa apa yang kalian pelajari ini tidak akan sia-sia, karena kita mempelajari sesuatu hal yang untuk membangun gitu ya Pak, untuk membangun negeri kita, karena seperti yang teman-teman sudah tahu, perikanan di Indonesia itu cukup besar ya Bapak, cuman memang potensinya sangat besar, namun memang harus dikembangkan lagi gitu ya Bapak. Harus dikelola dengan baik. Betul. Nah itu dia salah satu ya itu paparan dari visi dan misi dari Profesor Eko. Semoga apa yang Prof Eko sudah tadi paparkan, semoga bisa terlaksana ya Bapak ya, amin. Semoga bisa PSP itu internasional, go to internasional ya. Soalnya itu juga bisa membantu mahasiswanya Bapak. Kalau misalkan sudah internasional kan berarti kita nggak usah worry untuk masa depan kita itu seperti apa. Sekedar tambahan saja, tahun sekarang ini Departemen PSP ini mendapatkan grant untuk menyelenggarakan summer course internasional, sehingga mulai tahun sekarang kita akan menyelenggarakan summer course internasional, sehingga kita nanti akan mengundang mahasiswa-mahasiswa internasional dari beberapa negara untuk hadir di PSP untuk menyelenggarakan seminar internasional. Itu adalah merupakan cikal bakal kita untuk membuka kelas internasional. Salah satu gebrakan ya Bapak ya. Ke depan. Jadi ke depan kita akan membuka kelas internasional dengan rintisan sekarang kita membuka dulu summer course aja selama musim panas besok, mungkin bulan Juli kita akan buka summer course, nanti banyak beberapa mahasiswa dari mancanegara akan datang ke PSP. Kemudian setelah itu mudah-mudahan ada tahun kedua kita bisa memperbaiki lagi, hingga mungkin tahun ketiga nanti kita bisa membuka kelas internasional. Amin, amin. Wah keren banget ya Bapak. Insya Allah. Jadi summer course ini udah bertaraf internasional. Betul. Berarti orang-orang di luar Indonesia, mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar perikanan tangkap itu bisa di PSP ya. Perikanan tangkap tropis. Tropis ya, untuk bisa belajar di summer course yang akan diadakan oleh PSP IPB nanti. Wah keren banget. Ini udah kebayang ya, berarti PSP udah mulai ingin go to internasional gitu ya. Untuk perkembangannya semoga bisa signifikan sekali ya Bapak, biar nantinya kita bisa dipandang di banyak orang, karena aku juga sebagai mahasiswa perikanan banyak banget yang suka bilang ngapain sih kuliah perikanan. Jadi kalau misalkan aku udah tahu kan nanti PSP berkembang, aku bisa bilang, aku bisa pamerin, lihat departemen saya gitu. Saya kuliah di IPB
PSP FPIK dan sekarang sudah sangat berkembang sejauh Ya. ini gitu ya Bapak. Oke Bapak, mungkin Bapak bisa kasih closing nih Bapak untuk Hmm. teman-teman semua, adik-adik yang lagi nonton video ini biar semangat untuk menjalani perkuliahan di bidang perikanan mungkin di luar sana dan anak-anak perikanan yang sedang menonton ataupun untuk adik-adik yang nantinya ingin berkuliah di PSP nih Bapak. Ya, baik. Adik-adikku yang saya cintai, bahwa 2/3 hal yang menutupi bumi ini adalah lautan. Demikian juga luasan wilayah Indonesia ini juga hampir 2/3-nya adalah lautan. Yang potensinya belum semuanya tergarap. Lautan mengundang kita untuk memanfaatkan sumber daya itu dengan baik agar sumber daya itu bisa dimanfaatkan dan dengan lestari. Negara membutuhkan, dunia membutuhkan campur tangan kita semua untuk memanfaatkan, untuk mengelola sumber daya laut itu agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia, dipanen dengan cara lestari. Nah, ayo gabung dengan Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan untuk mengelola laut, untuk memanfaatkan sumber daya laut, agar dunia tidak kelaparan, agar sumber daya perikanan ini tetap lestari. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman semuanya perbincangan kita hari ini bersama Bapak Profesor Eko Sriwiono selaku Kepala Departemen PSP. Semoga apapun yang tadi sudah kita bahas, semoga bisa tersemogakan ya Bapak ya. Amin. Semoga harapan-harapan kita untuk PSP ke depannya itu bisa disemogakan, semoga bisa terlaksana dengan baik Amin. ya Bapak ya. Insya Allah, Nah, amin. itu dia teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk masuk PSP ya teman-teman semuanya. Oke, itu dia sokap kita pada hari ini. Sekian dari saya, Elena Cendania. Terima kasih banyak Bapak kasih. sudah berkenan untuk menjadi narasumber sokap Ya. hari ini. Sampai jumpa di sokap selanjutnya. Bye-bye.